Elisa ya. Terus sekarang Bapak akan mengenalkan tentang apa pelajaran KKA. Apa KKA itu? Berpikir Coding apa? Coding apa? Kecerdasan. Coding kecerdasan arti visual. Nah, di sini Bapak akan bahas tentang berpikir komputasional. Nah, ini berpikir komputasional di sini sudah ada. Sudah dari mana? Di pelajaran informatika. Pernah kan kita belajar tentang berpikir komputasional? Nah, di sini Bapak juga bahas karena ada banyak masalah yang kita bisa disederhanakan. Jadi di berpikir komputasional ini. Nah, lanjut. Tujuan dari kita belajar berpikir komputasional di sini ada 3. Yang pertama, memahami konsep dasar berpikir komputasional. nah, yang kedua, mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, menerapkan konsep berpikir komputasional dalam situasi sehari-hari. Ya. Yang pertama apa? Memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nah, kita harus memahami konsepnya. Ya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan analisis pemecahan masalah. Jadi kita tahu konsepnya dan memecahkan masalahnya. Terus yang ketiga, menerapkan konsep berpikir komputasional dalam situasi sehari-hari. Jadi dalam situasi sehari-hari kita, ya. Lanjut. Pengertiannya di sini kok berpikir komputasional itu proses pemecahan masalah yang melibatkan beberapa teknik dan konsep yang berasal dari ilmu komputer. Jadi memang ada dari ilmu komputer. Terus konsep ini tidak hanya berguna dalam dunia teknologi, tetapi juga diterapkan terdapat dalam berbagai bidang untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan efektif. Jadi tidak harus pakai komputer. Lanjut. Nah, di sini ya ada beberapa komponen inti berpikir komputasional itu. Di sini ada 4 ya. Ada 4 komponen di sini. Yang pertama dekonstruksi ya. Yang pertama dekonstruksi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi ya, yang keempat desain algoritma. Yang pertama di sini dekonstruksi memecahkan ya. Dekonstruksi itu memecahkan masalah kompleks ya. Jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola ini membantu dalam memahami setiap elemen masalah dan menyelesaikan langkah demi langkah. Yang kedua, mengidentifikasi, mengenal pola. Jadi kita harus mengidentifikasi pola dan tren yang lebih cepat dan yang efektif dengan menerapkan strategi yang sudah terbukti berhasil. Jadi kita menerapkan strategi yang sudah berhasil. Contohnya kalian melakukan suatu masalah
bisa jadi acuan bagi kita ya, bagi kalian ya, seperti itu. Terus yang ketiga, abstraksi, memutuskan perhatian pada informasi yang relevan. Jadi abstraksi itu kita bisa memutuskan, memusatkan perhatian pada informasi ya, yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting. Mengabaikan, jadi abaikan apa yang menurut kalian itu merasa tidak penting, sudah abaikan saja. Seperti itu ya. Yang terakhir, desain algoritma. Desain algoritma ini mengembangkan langkah-langkah atau prosedur yang jelas dan logis. Jadi harus jelas dan logis. Untuk memecahkan masalah ini tentang algoritma ini harus dapat diikuti dengan mudah dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Terus manfaatnya ada beberapa manfaatnya. Yang pertama di sini ada efisiensi. Yang kedua fleksibilitas. Yang ketiga kreativitas. Yang keempat peningkatan keterampilan pemecahan masalah. Jadi ini sudah lengkap. Yang pertama ada efisiensi. Apa efisiensi itu? Dengan memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi ada masalah, nah itu masih dibagi ya, dibagi menjadi bagian lebih bagian lebih kecil. Kita dapat melakukan solusi yang lebih cepat dan efisien ya. Yang kedua, fleksibilitas. Teknik ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan bidang, tidak hanya terbatas pada ilmu komputer. Jadi fleksibilitas ini, teknik ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi ya, dan bidang, tidak hanya terbatas pada ilmu komputer. Jadi masih banyak meskipun nggak pakai komputer. Ada contohnya kalian belajar matematika itu ada ya. Terus belajar apa lagi? IPA itu juga ada. Ada berpikir komputasional. Terus yang ketiga, kreativitas, mendorong memikirkan kreatif dan inovatif dan mencari solusi baru. Jadi kalian itu harus mendorong kreativitas dan inovatif dalam mencari solusi baru. Jadi kalian harus kreatif ya. Yang keempat, peningkatan keterampilan pemecahan masalah, membantu dalam mengembangkan keterampilan kritis dan analitis yang dapat digunakan di berbagai aspek kehidupan. Jadi kita di sini dituntut membentuk dan mengembangkan keterampilan kritis dan analitis ya. Kritis dan analitis. Kritis itu kalian itu apa ya? Tidak kuat, maksudnya pengen tahu ya, selalu pengen tahu ya. Ya. Lanjut. Nah, di sini ini contoh dari apa? Dari berpikir komputasional. Yang pertama ada perencanaan acara ya. Yang kedua memasak. Yang ketiga menyusunnya. Ada 3. Perencanaan acara. Apa itu perencanaan acara? Kita menggunakan dekonstruksi untuk memecahkan tugas besar menjadi beberapa tugas kecil.
dapat menyusun daftar tamu dan menyiapkan makanan. Kalau di contohnya di sekolah kalau ada rapat ya, ada rapat ketemu sama wali murid seperti itu ya kan, ada buku tamu ya. Terus ada yang apa? Menyiapkan yang mengarahkan tempat ya. Mau kemana? Disuruh kemana tamunya ya, diarahkan, ada yang mengarahkan. Terus ada yang ngasih kue seperti itu ya. Contoh yang pertama. Yang kedua, memasak menggunakan desain algoritma untuk mengikuti resep langkah demi langkah guna mendapatkan hasil masak yang diinginkan. Contohnya, kalian itu pengen masak mie pakai telur ya. Kalau nggak pakai mie telur, kalian pengen masak martabak mie ya. Gimana caranya? Pertama-tama kalian rebusnya, ambil air, rebus airnya dan masukkan mie-nya ya. Habis itu kalian tiriskan dan kasih bumbu. Habis itu pakai telur ya, ambil telur, campur sama telurnya, taruh di teflon ya, teflon ya. Tahu kan? Ada yang pernah buat seperti itu? Pernah? Siapa yang pernah? Ajukan tangan yang pernah. Gak apa-apa, udah boleh malu. Ayo ajukan tangan. Oh iya, 2 orang cuma yang pernah. Oh 3 orang, cuma 3 orang untuk masak ini. Iya. Terus sudah ngerti kan? Ya. Yang terakhir, menyusun anggaran menggunakan abstrak untuk fokus pada pengeluaran yang penting dan mengabaikan pembelian yang tidak penting. Jadi kita harus fokus. Mana yang sekiranya apa ya? Biaya yang harus kita perhatikan, belanja yang kita harus perhatikan. Contohnya, kita mau buat martabak ya, tapi kalian masih beli yang lain kan, yang nggak masuk di apa bahan yang kita buat apa ya? Ya martabak seperti itu ya. Jadi nggak masuk itu, jadi jangan murah-murah beli-beli. Jadi banyak nanti namanya pengeluarannya ya. Jadi belanjanya yang apa? Yang penting saja. Ya, kalau memang merasa masih belum penting kita belanja ya jangan ditanyakan. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan, anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada mau ditanyakan, ini kesimpulan dari materi yang dari tadi ya, dari awal sampai akhir. Kesimpulannya, berpikir komputasional itu bukan hanya keterampilan untuk para ilmuwan komputer atau pengembangan perangkat lunak, tetapi juga keterampilan yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai profesi. Dengan memahami dan menguasai dasar-dasar berpikir komputasional, kita dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Ya. Jadi itu kesimpulannya anak-anak. Nah, sudah habis. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan?